Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan juga Pak Kris sebagai dosen pengampu mata kuliah birokrasi dan governansi digital kelas E. Hari ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil tugas kami, yaitu The Behavior of Corporate Websites. Next. Selanjutnya ada nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Rehana Mardadila, NPM 100. Selanjutnya ada Mutiara Aziza Bahar, NPM 109. Selanjutnya ada Niswa Haryarki, NPM 115. Kemudian Sefia Nurlista Putri, NPM 127. Yang terakhir Raihan Kira Puspita, NPM 230. Untuk isi konten PPT-nya sendiri, yang pertama ada perkenalan, yang kedua ada firma informasi sempurna, yang ketiga teori prinsipal agen, yang keempat tim teori, yang kelima spesifisitas aset, yang keenam kontrak yang tidak lengkap, yang ketujuh hierarki, yang terakhir peringatan teka-teki dan dugaan. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk materi yang pertama, introduction atau kenalan. Perusahaan terdiri dari banyak orang yang berbeda dengan tujuan yang berbeda diabaikan. Ronald Coase menyarankan bahwa perusahaan terdiri dari sistem hubungan yang muncul ketika arah sumber daya tergantung pada pengusaha, bukan pada sistem harga. Sistem hubungan ini mendefinisikan struktur organisasi perusahaan. Coase berpendapat bahwa apa yang hilang dari teori harga adalah biaya transaksi yang terkait dengan pertukaran pasar. Dia meramalkan bahwa perusahaan akan muncul jika transaksi dapat diatur lebih mudah di dalam perusahaan atau di luar sistem harga daripada di pasar. Tetapi Coase hanya menyarankan keadaan di mana transaksi internal perusahaan akan lebih murah daripada transaksi pasar. Agen yang terdiri dari perusahaan memiliki tujuan mereka sendiri yang mungkin berbeda dengan tujuan pengusaha yang mengkoordinasikan tindakan mereka. Dengan demikian, agen ini harus dibujuk untuk berperilaku demi kepentingan terbaik perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, selanjutnya ada firma informasi sempurna. Dalam teori ekonomi mikro mengasumsikan bahwa pasar harga lengkap untuk semua kemungkinan transaksi ada dan diketahui oleh semua agen ekonomi. Dengan demikian, kontrak-kontrak yang menentukan permintaan faktor atau perilaku investasi perusahaan dapat dibuat untuk mengatur perilaku perusahaan secara optimal dari sekarang hingga selamanya. Perusahaan dengan asumsi informasi yang sempurna dan tanpa biaya berkurang menjadi kumpulan kontrak bersyarat yang kompleks, di mana agen-agen individu yang membentuk perusahaan hanya menjalankan kewajiban kontrak mereka. Next. Selanjutnya yaitu adalah agen utama teori. Model prinsipal agen yang khas adalah varian dari masalah berikut. Prinsipal diasumsikan hanya mengetahui distribusi variabel acak tetapi tidak mengetahui realisasinya. Sedangkan agen mengetahui realisasinya. Keluaran yang dihasilkan oleh agen dapat diamati oleh prinsipal dan agen, tetapi hanya agen yang mengetahui tingkat upaya. Yang dipilih bergantung pada realisasi variabel acak yang dia berikan. Utilitas agen meningkat dalam bagian output yang dia terima dan menurun dalam upaya yang dia lakukan. Selanjutnya. Baik, itu selanjutnya yaitu tim teori. Teori tim dikembangkan oleh Marshak dan Redner pada tahun 1972 untuk menganalisis perilaku organisasi yang terdiri dari banyak pembuat keputusan yang memiliki tujuan yang sama, tetapi keputusannya bergantung pada informasi yang berbeda. Sementara menurut Groves pada tahun 1973, membawa teori tim selangkah lebih maju dengan melonggarkan asumsi tujuan bersama dan merumuskan skema ekstensif yang optimal untuk mendorong anggota tim bertindak seolah-olah mereka memiliki tujuan bersama.
Tetapi menurut pendapat dari Holmstrom pada tahun 1982, juga meneliti perilaku tim, Holmstrom menemukan bahwa kepentingan terbaik tim untuk memperkerjakan atasan untuk mengelola kontrak yang membayar bonus kepada setiap anggota tim jika tim tersebut menghasilkan setidaknya tingkat output optimal Pareto dan menghukum setiap anggota tim jika produksinya kurang. Prinsipal adalah menggugat residual atau output perusahaan dan harus membiayai bonus dan menegakkan hukuman. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada spesifikitas aset. Williamson menemukan motivasi dalam karya-karya Commons pada tahun 1934. Dan cost antara lain yaitu mendirikan ekonomi dengan biaya transaksi, di mana kebutuhan akan insentif bilateral merupakan fitur utama. Prinsip utama dari ekonomi biaya transaksi menyatakan bahwa transaksi dapat didefinisikan dengan satu, frekuensi terjadinya transaksi, dua, tingkat dan jenis ketidakpastian yang mereka hadapi, dan tiga, kondisi kekhususan aset. Yang paling penting dari karakteristik penentu ini adalah kekhususan aset atau tingkat kesesuaian suatu aset. Selanjutnya, kontrak tidak lengkap. Teori kontrak tidak lengkap mendukung pendapat Williamson bahwa investasi pada aset tertentu seringkali tidak efisien dan bahwa integrasi vertikal bursa yang melibatkan aset tertentu dapat meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, spesifikasi yang cermat dari keadaan di mana aset spesifik yang mengarah pada integrasi telah mengarah pada teori kepemilikan aset, sebuah teori yang belum sempurna tentang perusahaan, misalnya ada pemasok suku cadang mobil dan perakit mobil. Selanjutnya ada hierarki. Struktur hierarki yang lebih kompleks telah dikaji secara eksplisit oleh Beckman dalam bukunya pada tahun 1987. Beckman menyarankan bahwa struktur hierarkis dari sebuah organisasi bisnis dapat dijelaskan oleh proses produksi itu sendiri. Tugas membuat banyak orang berada di luar cakupan seorang individu yang bekerja sendirian. Oleh karena itu, tindakan banyak individu harus dikoordinasikan. Proses koordinasi ini adalah diperlukan untuk produksi seperti halnya menginput modal, bahan baku, dan tenaga kerja dari pekerja primer. Meskipun pengawasan terhadap pekerja primer diperlukan, pengawas tingkat pertama ini juga perlu melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa setiap tahap proses produksi dikoordinasikan secara memadai. Dengan demikian, kompleksitas tugas atau proses-proses produksi itu sendiri menentukan struktur hierarkis. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu ada peringatan, teka-teki, dan dugaan. Banyak dari itu teori dibahas di atas mengandalkan pada agen berperilaku secara oportunistik atau melalaikan tugas yang ditentukan dalam kontrak jika tidak diawasi secara ketat. Dalam kasus interaksi berulang, mengembangkan reputasi untuk melakukan hal yang benar mungkin memiliki keuntungan jangka panjang yang lebih tinggi daripada bertindak secara oportunis satu kali, sehingga menutup atau mengurangi kemungkinan interaksi di masa depan. Sementara keinginan untuk mempertahankan reputasi yang baik dapat membuat pihak yang melakukan kontrak secara independen berperilaku terhormat. Hukum tidak mensyaratkan hal ini, sementara sistem hukum dapat menentukan apa itu dan apa yang bukan perusahaan. Menggunakan sistem untuk mendisiplinkan karyawan yang bersalah. Itu tidak praktis dan mahal. Menulis kontrak yang rumit juga membebankan beban yang mahal pada perusahaan. Analisis budaya perusahaan menunjukkan bahwa apa yang hilang dalam analisis neoklasik tentang struktur perusahaan dan perilaku perusahaan adalah apresiasi terhadap norma-norma masyarakat. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.